sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Maksudnya untuk naikin sapinya ya. Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah dibuat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Dari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah terima. Sapi datang diterima, hijab kabul, sapi dipastikan. Bahkan di asal sudah alhamdulillah sapi sudah diterima. Itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak sama media kayak Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu sih. Saya itu tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100 200 1 juta 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri, saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab gitu kan. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu, yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu. Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih? Kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali. Kalau yang berita itu saya nggak tahu. Ayo Pak nggak tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran. Gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana gitu. Bapak bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya gak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, gak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya, nggak ada solusi. Ketemu titik terang nanti ya. Nggak ada solusi, nggak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, nggak ada saya politik-politikan. Cukup ya. Yuk. Apa yang mau disampaikan terakhir? Ya, dan kemudian beliau juga tidak mau untuk tabayun dalam hal ini. Ya kalau kita sih welcome saja. Kalau memang kita salah kita minta maaf. Ya kalau memang beliau masih tetap kekeh dengan bla 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 kita nggak bisa. Ya.
Lalu upaya apa Pak yang dilakukan? Dan kemudian di sini saya tekankan kepada media, ya, saya tekankan kepada media yang telah memframing berita ini dari kemarin dengan topik bahwa sesungguhnya pedangdut Dewi Persik marah-marah dikarenakan ya Pak RT-nya meminta 100 juta untuk uang kurbannya. Itu adalah fitnah dan tidak benar. Dan tadi sudah kita sampaikan, sudah diklarifikasi dengan 2 saksi dari dia bahwa itu tidak pernah keluar dari yang namanya mulut dari Pak RT. Duduk perkara polemik penolakan sapi kurban Dewi Persik, Ketua RT sebut tak pernah minta 100 juta. Kabar soal penolakan sapi kurban milik pedangdut Dewi Persik oleh Malkan, yang juga Ketua RT 0604 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, bikin heboh publik. Mediasi antara Dewi Persik dan Ketua RT tersebut sempat digelar, namun berujung buntu. Isu terkait penolakan pertama kali diungkapkan pedangdut asal Jember tersebut dalam akun Instagram miliknya, di mana Dewi Persik mengaku sapi kurbannya tidak diterima oleh Ketua RT setempat dengan alasan daging kurban di kawasan dan di wilayah itu sudah banyak. Saat ditemui awak media, DP panggilan akrabnya itu menceritakan terkait peristiwa tersebut. Mulanya, sapi yang baru saja dibelinya di wilayah Brebes, Jawa Tengah untuk disembelih saat perayaan Idul Adha ini dikirim langsung ke masjid di dekat tempat tinggalnya. Saat sapi kurban di masjid, terjadi perdebatan antara timnya dengan Ketua RT setempat. Pihak RT disebut menolak sapi kurban dari Dewi Persik. Mereka bilang udah banyak daging di sana, warga Lebak Bulus RT 4 RW 6 tidak membutuhkan daging, kata Dewi Persik. Ia mengatakan niat awalnya hanya menitipkan dan meminta data warga sekitar yang ingin dibagikan daging kurban. Meskipun disembelih di tempat lain, mantan istri Angga Wijaya itu mengaku sudah meminta daftar nama warga untuk menerima daging kurban. Perempuan 37 tahun ini juga menyebut Ketua RT meminta uang sejumlah 100 juta jika ingin sapi kurbannya dipotong di masjid terdekat. Di sisi lain, Kapolsek Cilandak Kompol Wahid K pun merespon pengakuan Dewi Persik. Ia menyebut pihaknya langsung bergerak menghimpun informasi terkait masalah tersebut. Ya, kami masih menggali, kami masih harus bertemu dengan pihak-pihak terkait langsung. Ya, kata Kompol Wahid. Kapolsek Cilandak menyebut polisi siap menjadi mediator kedua belah pihak apabila diperlukan. Kami belum dibicarakan materi apa-apa ya, kami baru ngobrol-ngobrol di luar saja. Nanti mungkin kami minta waktu khusus. Kalau memang diperlukan, kami akan menangani atau melakukan mediasi, imbuhnya. Pada Kamis 29 Juni dilakukan mediasi antara Dewi Persik dengan Ketua RT 6 Malkan di Masjid Babul Khairat, Cilandak, Jakarta Selatan. Kendati demikian, mediasi sempat memanas di mana Dewi Persik dan Ketua RT 06 Malkan terlihat bersih tegang. Dari laporan jurnalis Kompas TV, Dewi Persik marah saat mediasi karena tak terima dibentak oleh orang yang diduga Ketua RT 6 Malkan. Ketua RT kok bentak-bentak saya, Ketua RT kok marah-marah, kata Dewi Persik sambil berteriak. Melihat amarah DP, beberapa orang rombongannya itu langsung menenangkan sang artis yang tengah emosi. Usai menenangkan diri dan pulang ke rumah, Dewi Persik memastikan hasil dari mediasinya dengan Ketua RT 06 bernama Malkan buntu. Sementara itu, usai mediasi Ketua RT 0604 di Cilandak Barat, Malkan membantah telah menolak sapi kurban milik pedangdut Dewi Persik.